Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai mata kuliah industri kimia kaitannya dengan kuis. Saya akan membuat pemaparan mengenai jawaban-jawaban dari kuis-kuis dari soal-soal kuis tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Baik, soal pertama. Sebelum saya menjelaskan soal dari jawaban dari kuis ini, saya akan memberikan catatan penting. Pertama, soal-soal yang saya berikan adalah 3 variasi. Ada genap, ada ganjil, dan ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Namun sebenarnya itu soalnya sama ya, tapi saya hanya mengacak nomor urutnya saja. Nah, jadi jawaban dari kuis yang saya berikan kali ini bisa panduannya dari apa yang saya paparkan kali ini ya. Oke, baik. Pertama, nomor 1, penggabungan reaktan menjadi produk dengan berat molekul yang lebih besar adalah itu dekomposisi ya, dekomposisi jawabannya A. Yang kedua, produk tersebut dapat digunakan secara langsung oleh konsumen sebagai pengguna akhir, dan produk tersebut disebut dengan, ini gampang ya, produk akhir. Nah, yang ketiga, perlakuan kimia dilakukan pada fase tertentu, misalnya ada fase padat, cair, atau gas. Adalah apa nih proses perubahannya? Ada perubahan kondisi operasi, ada proses pemisahan, ada pengecilan ukuran atau size reduction, ada perubahan fase, ada pengangkutan bahan ya. Jadi jawabannya ini adalah perubahan fase, di mana ada fase padat, cair, atau gas ya. Jawaban nomor 3 adalah yang D. Baik, berikutnya nomor 4. Suatu proses di mana sebelum dan sesudah proses terjadi perubahan identitas kimia yang ditandai dengan perubahan unsur-unsur penyusunnya dan atau perubahan massa molekulnya ataupun struktur molekulnya disebut dengan, gampang ya, ini industri kimia. Jadi jawaban yang B ya. Oke, yang nomor 5, perubahan yang bersifat kimia termasuk dalam kelompok, otomatis kalau perubahan kimia itu adalah satuan proses ya. Oke, berikutnya, suatu peralatan yang digunakan dalam proses kimiawi atau mekanik dalam proses produksi industri kimia disebut, jadi di sini catatannya adalah secara mekanik ya. Jadi adalah dengan proses kimia industri kimia tersebut disebut dengan material handling. Jawabannya yang B ya. Oke, berikutnya adalah yang nomor selanjutnya. Peralatan yang digunakan untuk menangani dan memindahkan material handling tadi adalah, ini ada beberapa alat yang bisa kita lihat ya. Kalau heat exchanger bukan, di pemindahan panas. Kalau plate exchanger juga bukan ya. Ada pumps, ada conveyor, ada elevator. Nah, ini jawabannya karena dia proses pemindahan materialnya ya. Jadi ada pumps, conveyor, dan elevator. Itu nomor jawabannya yang D. Berikutnya, oke, filter yang terdiri dari seperangkat lempengan atau plate yang dirancang untuk memberikan ruang di mana zat padat itu akan mengumpul. Lempengan itu ditutup dengan medium filter seperti kanvas, yaitu proses apa namanya? Ada proses alatnya adalah drum filter, ada filtrasi, ada filter medium, ada clarifier, ada press filter. Itu jawabannya E ya, press filter. Oke, berikutnya, fungsi dari ion exchanger adalah itu sebagai pemisah, sebagai proses partikel zat padat, pemisah partikel zat padat dari fluida, atau sebagai media purifier untuk mengangkat bahan-bahan beracun yang
oleh fluida tertentu untuk memberikan ruang di mana zat padat itu akan mengumpul, atau yang E, mengubah ukuran batuan menjadi serbuk? Jawabannya yang C, sebagai media purifier ya. Oke, berikutnya bahan baku industri terbarukan atau renewable, di mana tanaman, hewan, atau mikroba dapat mensintesis sendiri dari prekursornya secara biosintesis, merupakan proses bahan apa tuh? Proses bahan baku industri terbarukan. Ada bahan baku alami, ada bahan baku hayati, ada produk kimia, ada bahan bakar, ada bahan logam. Jawabannya yang bahan alami hayati. Oke, yang D ya. Oke, berikutnya proses pemisahan berbagai sifat fisika. Di situ ada diameter, ada suhu, ada kelarutan, ada pelelehan, ada pendidihan, ada penguapan, ada penghancuran, maupun menghomogenkan suatu campuran dari bahan alam disebut sebagai proses apa? Proses hanya berubah bentuk bahan aja, berubah bentuknya ya proses fisika ya, tidak ada proses yang lain. Jadi jawabannya yang B. Oke, berikutnya dalam pemilihan bahan baku produk industri yang harus diperhatikan yaitu apa saja ya? Ada lingkungan, ada bahan kimia, ada pengawasan kualitas, ada nutrisi, ada kandungan senyawa. Kalau bicara bahan baku yang harus diperhatikan adalah bahan bakunya adalah kandungan senyawa bahan tersebut ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Dalam pemilihan bahan baku produk industri yang harus diperhatikan yaitu kandungan senyawanya. Oke, berikutnya memberdayakan makhluk hidup, mikroba, jaringan, tumbuhan, dan hewan untuk melakukan biosintesis senyawa kimia sesuai dengan sifat genetis biotanya disebut sebagai proses kimia, bukan proses fisika, bukan, karena ada proses genetisnya. Jadi adalah bioproses. Jadi nomor tadi adalah jawabannya yang C, bioproses. Oke, berikutnya contoh proses kimia dalam industri kimia adalah, ini gampang ya, ada larutan garam NaCl menjadi NaOH dan gas klor melalui proses elektrolisis. Jawabannya yang A, yang tadi ya, larutan garam NaCl menjadi NaOH. Itu adalah contoh proses kimia dalam industri kimia. Oke, berikutnya energi yang berkaitan dengan gerak acak atom-atom dan molekul disebut sebagai energi termal. Kenapa? Karena ada panas, airnya panas tadi membuat gerak di dalam senyawa tadi ada unsur-unsur yang tadi ada atom-atomnya. Nah, atom tadi dan molekulnya tadi mengalami pergerakan, itu karena adanya panas. Jadi jawabannya adalah energi termal. Oke, yang berikutnya ilmu yang mempelajari perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia disebut, jadi kalau bicara kalor, bicara reaksi kimia itu adalah termokimia. Jadi jawabannya yang D, termokimia. Oke, berikutnya proses di mana kalor harus disalurkan ke sistem oleh lingkungan disebut adalah proses endotermik ya. Kalau yang dia mengeluarkan panas dan dia dibuang ke sistem, jadi endotermik. Kalau eksotermik kebalikannya ya. Oke, jawabannya adalah yang A, proses endotermik. Oke, berikutnya digunakan untuk menghitung aliran kalor ke dalam atau keluar sistem dalam suatu proses yang terjadi pada tekanan konstan adalah, nah ini dibaca lagi ya, ini jawabannya adalah yang entalpi. Nah, ini ada proses endotermik, eksotermik, termodinamika bukan, reaksi kimia bukan, jadi jawabannya yang entalpi. Oke, berikutnya bila reaktan diubah menjadi produk, perubahan entalpinya adalah sama, terlepas apakah reaksinya berlangsung dalam satu tahap atau dalam beberapa tahap. Ini disebut dengan hukum apa? Ini dibaca lagi, ini ada kok hukumnya ya. Ini hukum Hess ya. Oke, berikutnya
Metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air dan dari bahan sehingga daya simpan dapat diperpanjang disebut apa? Gampang ya, pengeringan. Jawabannya yang A. Oke, berikutnya 3 tipe dasar proses pengeringan. Apa saja proses pengeringan? Ada proses pengeringan matahari, ada proses pengeringan atmosferik, ada proses pengeringan subatmosferik. Jadi jawabannya yang D. Oke, berikutnya jenis pengeringan yang menggunakan udara panas yang dialirkan pada bagian atas tempat produk dan dikeringkan adalah, ini lihat di video ada ya, ada solar, ada sun drying, ada clean drying. Ini jawabannya clean drying ya. Oke, berikutnya bagian dari spray dryer adalah, nah ini dilihat lagi nih spray dryer, ada penjelasannya di slide masing-masing. Kalau sudah bicara clean spray dryer, ada solar, ada sun, ada cabinet drying, dilihat lagi slide-nya karena masing-masing spesifikasinya berbeda-beda nih ya. Jadi soal ini adalah bagian dari spray dryer. Jadi kalau bagian dari spray dryer adalah atomizer dan chamber ya. Jawabannya yang B. Ini catatan bagi yang alat-alat yang lain pengeringnya tolong dibaca ya, di slide lengkap nih. Oke, berikutnya metode pengeringan yang memisahkan bahan selama proses pengeringan dan selama pengeringan partikel yang berukuran kecil akan dapat mengering dan terpisah lebih dulu disebut kinematik ya. Pneumatik ini ada nih. Kalau nggak dibaca nggak tahu nih ya. Dilihat lagi di slide-nya nih, banyak uraian mengenai alat-alat pengeringan ya. Oke, berikutnya suatu cara pemisahan larutan berdasarkan titik didihnya dengan menggunakan panas sebagai pemisah atau separating agentnya disebut, gampang ya, distilasi. Oke, jadi distilasi berdasarkan titik didih. Oke, berikutnya di mana terdapat packing. Packing itu terdiri packing itu sendiri adalah sebuah bahan isian berbentuk selang berukuran yang telah ditentukan disebut sebagai kolom packing. Oke, berikutnya adalah dalam kolom harus terjadi perpindahan massa dan panas antara uap yang naik dan uap yang turun. Dan untuk diameter besarnya biasanya menggunakan plate ya, pakai plate ya. Disebut dengan proses apa nih? Kemarin sudah dibahas. Ini adalah kolom rektifikasi. Dalam kolom rektifikasi prosesnya berulang-ulang seperti destilasi, tapi dia prosesnya berulang-ulang, ada kondensor, ada pendinginan, ada fluida yang sebagai pendinginnya, terus ada dan seterusnya bersama dengan destilasi, tapi dia menggunakan plate dan prosesnya bertingkat dan terus menerus gitu ya sampai didapatkan titik didih yang diinginkan. Oke, berikutnya pemisahan-pemisahan yang mudah menguap dari suatu campuran cairan dengan cara penguapan dan kondensasinya berulang, tadi udah yang kita bahas nih, dengan perpindahan massa serta panas melalui reflux yang terkendali disebut apa tadi? Rektifikasi. Oke, berikutnya destilasi yang terjadi pada kondisi bertekanan atmosfer sehingga titik didih dari larutan yang akan didestilasikan sama dengan titik didih larutan tersebut di atmosfer. Ini disebut dengan destilasi atmosferik. Nanti dibaca lagi nih, ada beberapa destilasi ya, ada destilasi atmosferik, ada titik dan seterusnya tuh ya, itu bisa dilihat. Oke, berikutnya. Oke, kita selesaikan soalnya, sudah selesai sampai dengan 31. Ada satu soal yang saya berikan bonus, silahkan dijawab tuh. Nah, saya berikan jawabannya ya. Oke, demikian penjelasan mengenai jawaban dari soal-soal kuis. Nanti kalau ada yang kurang jelas sampai dengan ujian tengah semester silakan menghubungi saya ya, di Japri nggak apa-apa. Oke, saya akhiri perkuliahan. Kita ketemu minggu depannya lagi karena minggu depan adalah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.